sekarang sebenarnya udah disediakan rambu-rambu sebelah sana ya. Rambu-rambu itu dari kanan ke kiri 50 meter, itu adalah area berbahaya. Untuk hari ini, hari Minggu, terpantau mulai ramai. Dan untuk kejadian tadi ada satu laka laut dan sudah teratasi dibantu dengan SAR Pantai Parangtritis dan Polairut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini kita pengen jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini kita akan menyusuri jalur jalan lintas selatan dari jembatan paling ikonik, jembatan termegah dan jembatan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu jembatan Kabanaran menuju Pantai Parangtritis. Nah, Pantai Parangtritis merupakan pantai terluas dengan garis pantai terpanjang dan merupakan salah satu pantai dengan kunjungan wisatawan terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jarak tempuh perjalanan kita sore ini dari sisi barat jembatan Kabanaran menuju Pantai Parangtritis adalah sekitar 18 km ke arah timur melintasi JJLS, jalur jalan lintas selatan Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menyusuri JJLS daerah istimewa Yogyakarta dari jembatan Kabanaran menuju Pantai Parangtritis Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sedang melintasi jembatan Kabanaran. Kita berjalan ke arah timur ya. Kita berada di atas jembatan Kabanaran sebelah barat ya. Tepatnya kita berada di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perlu diketahui bahwa jembatan Kabanaran yang sebelumnya bernama Jembatan Pandan Simo dibangun sepanjang kurang lebih 2.300 meter di atas Sungai Progo, terdiri dari jalan pendekat atau off-road sepanjang 1.015 meter, slab on pile sepanjang 700 meter, dan jembatan utama dengan bentang 675 meter. Kemudian lebar jembatan adalah 24 meter. Dirancang menghadirkan 4 jalur 2 arah dan setiap jalur dibangun dengan lebar 3,5 meter. Di sisi kanan dan kiri dibangun pula jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pembangunan proyek jembatan Pandan Simo atau jembatan Kabanaran dimulai sejak groundbreaking pada tanggal 11 Desember 2023. Jembatan Kabanaran telah dibuka dan diuji coba untuk umum pada hari Senin 29 September 2025. Kemudian dibuka secara penuh 24 jam mulai tanggal 10 Oktober 2025 dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo pada tanggal 19 November 2025. Nah, yang menarik dari jembatan Kabanaran ini selain dirancang dengan menggunakan teknologi inovatif yang belum banyak diterapkan di Indonesia, seperti teknologi tahan gempa lead rubber bearing LRB, kemudian corrugated steel plate CSP, dan mechanically stabilized earth wall atau MSE wall, jembatan Kabanaran juga mengusung budaya dan kearifan lokal di bagian ornamen jembatan, yaitu ornamen khas Yogyakarta. Nah, ornamen utama pada jembatan Kabanaran adalah ornamen gunungan yang berbentuk seperti gunungan pewayangan yang dihiasi dengan motif batik khas Yogyakarta seperti batik nitik. Jembatan ini juga dilengkapi ornamen lain seperti gapura joglo seperti yang nampak di depan kita ya, di mana di bagian Plaza Barat maupun Plaza Timur terdapat ornamen representasi bentuk joglo yang dibelah. Nah, yang menarik lainnya dari ornamen jembatan Kabanaran adalah warna jembatan yang menggunakan warna terakota. Warna terakota sendiri merupakan warna khas dari makam Raja-Raja Imogiri yang digunakan untuk memperkuat nuansa budaya. Nah, perlu diketahui bahwa jembatan Kabanaran ini berdiri di atas Sungai Progo, yaitu sungai terbesar dan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Dan lokasi jembatan ini berada di Kapanewon atau Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, dan Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul. Jadi lokasinya ada di perbatasan 2 kabupaten. Nah, kita terus berjalan ke arah timur teman-teman, dan posisi kita sekarang berada di sisi timur dari jembatan Kabanaran, yaitu kita berada di Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta.
Nah, di sebelah timur dari jembatan Kabanaran ini ada objek wisata pantai, yaitu Pantai Baru, yang menawarkan pengalaman wisata pesisir yang tenang dan asri dengan daya tarik utama berupa hutan cemara udang yang rindang, serta kuliner seafood yang segar. Nah, kita terus bergerak ke arah timur ya. Di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada objek wisata pantai lainnya, yaitu Pantai Samas. Nah, Pantai Samas ini merupakan destinasi wisata pantai yang terkenal dengan pemandangan alam asri, ombak besar, dan kawasan konservasi penyu. Selanjutnya di depan kita ini ada simpang 4 ya, arah ke kiri akan menuju kota Bantul ataupun kota Yogyakarta, dan kita terus lurus ke arah timur tetap di jalan JJLS. Nah, saat ini kita masih berada di jalan JJLS, jalur jalan lintas selatan di Kabupaten Bantul. Nah, JJLS merupakan proyek strategis nasional jalur Trans Selatan Jawa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur dengan total panjang 1.405 km. Dan untuk JJLS Daerah Istimewa Yogyakarta ini panjangnya 121,83 km. Nah, salah satu ikon infrastruktur lainnya yang berada di jalan JJLS Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Jembatan Kretek 2. Nah, Jembatan Kretek 2 ini adalah jembatan sepanjang 556 meter dengan lebar 24 meter yang berlokasi di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berfungsi sebagai bagian dari jalur jalan lintas selatan JJLS dan saat ini telah menjadi ikon wisata baru. Nah, Jembatan Kretek 2 ini membentang di atas Sungai Opak menghubungkan dua desa, yaitu Desa Parangtritis di sisi timur dan Desa Tirtohargo di sisi barat. Jembatan Kretek 2 ini diresmikan pada tanggal 2 Juni tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Jembatan Kretek 2 ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti menara luku yang telah menjadi ikon utama jembatan, yaitu monumen ikonik berbentuk alat bajak sawah raksasa berwarna merah yang melambangkan budaya agraris Yogyakarta, seperti yang terlihat di depan kita ya. Jadi menara ini bermakna laku urip kang utomo atau proses jalan hidup yang utama, sekaligus representasi dari filosofi among tani dagang layar sebagai penghubung kehidupan dan ekonomi. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di sisi timur dari Jembatan Kretek 2 yang berlokasi di desa atau kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ada simpang 4, arah ke kanan akan menuju Pantai Depok. Nah, Pantai Depok sendiri adalah destinasi wisata pantai populer di Bantul yang terkenal sebagai pusat kuliner seafood segar dan hasil tangkapan nelayan. Nah, kita terus berjalan di Jalan JJLS Kabupaten Bantul. Di depan kita, di sebelah kiri kita ini terdapat bangunan unik berbentuk piramida. Ini adalah bangunan dari Parangtritis Geomaritim Science Park atau Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir. Nah, perlu diketahui bahwa balai ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Informasi Geospasial BIG yang berlokasi di Parangtritis, Yogyakarta. Nah, lembaga ini fokus pada pengelolaan data spasial, penelitian, edukasi, dan pelestarian ekosistem pesisir serta bentang alam Gumuk Pasir. Nah, di depan kita ini ada perempatan Kretek 2. Nah, perempatan ini merupakan STA 0 atau titik awal dari proyek Kelok 18. Nah, proyek Kelok 18 sendiri merupakan bagian dari jalan JJLS yang membentang sepanjang 5,6 km di atas perbukitan selatan dan akan menghubungkan Desa Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul dengan Desa Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah memasuki pos retribusi, memasuki objek wisata Pantai Parangtritis, dan biaya retribusi di sini Rp15.000 per orang. Nah, selanjutnya di depan kita, kalau kita perhatikan, ini ada pertigaan ya. Jadi arah ke kanan ini akan menuju objek wisata Pantai Parangkusumo. Nah, Pantai Parangkusumo terletak di antara Pantai Depok dan Pantai Parangtritis. Yang menarik dari pantai ini, selain dikenal dengan cerita mitosnya terkait legenda Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, Pantai Parangkusumo juga dikenal dengan tradisi labuhan setiap tahunnya.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita, ini ada pemandian air panas yang namanya Parangwedang. Nah, pemandian Parangwedang ini sumber air panasnya terdapat dari dua sumur yang letaknya tidak jauh dari makam Syekh Maulana Maghribi ya. Di mana air panas dari sumur ini mengandung belerang dan termasuk tipe klorida dengan suhu di kisaran 43 sampai 49 derajat Celcius. Saat ini kita sudah berada di area parkir ya dari objek wisata Parangtritis ya. Nah teman-teman, kita sudah berada di lokasi wisata Pantai Parangtritis. Saat ini kita berada di Padukuhan Mancingan, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sore ini kita akan memasuki Pantai Parangtritis dari ujung barat Pantai Parangtritis ya. Dan selanjutnya kita akan berjalan kaki ke arah timur, menyusuri sepanjang bibir pantai mulai dari ujung barat Pantai Parangtritis sampai dengan ikon Parangtritis, kurang lebih sekitar 700 meter. Nah, seperti inilah suasana sore ini di sisi barat Pantai Parangtritis, teman-teman. Dan perlu kami sampaikan bahwa mayoritas pengunjung dari Pantai Parangtritis ini adalah wisatawan dari luar Jogja ya. Nah, di sepanjang Pantai Parangtritis ini juga banyak terdapat pemandian air panas ya, khususnya buat anak-anak, di mana sumber air panasnya ini diambil dari sumber yang sama dari Parangwedang ya. Nah, teman-teman, di sini terlihat beberapa fasilitas, antara lain ada jeep wisata dan ATV. Nah, Pantai Parangtritis adalah salah satu destinasi wisata pantai ikonik yang terletak di Kabupaten Bantul dan berjarak sekitar 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Pantai Parangtritis merupakan pantai berpasir vulkanik berwarna hitam. Pantai ini termasuk pantai yang cukup landai dengan ciri khas ombak pantai selatan yang terkenal tinggi dan besar, dengan tinggi ombak berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Namun saat kondisi ekstrim terkadang bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Pantai ini juga mempunyai pemandangan perbukitan selatan di sisi timur yang sangat indah, serta pemandangan matahari terbenam yang memukau. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Pantai Parangtritis dengan garis pantai lebih dari 1 km, sehingga Pantai Parangtritis merupakan pantai terluas sekaligus terbesar di Yogyakarta. Namun demikian, yang menarik, meski pantai ini sangat luas ya, namun pantai ini terlihat cukup bersih, teman-teman. Nah, karena karakter ombak yang relatif besar dan keberadaan palung serta rip current, maka disarankan jika bermain air teman-teman tidak terlalu ke tengah. Nah, berikut ini adalah pantauan udara dari sisi barat Pantai Parangtritis menuju sisi timur Pantai Parangtritis ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, pengunjungnya cukup ramai, teman-teman. Dan terlihat juga banyak pedagang yang menyewakan payung-payung aneka warna untuk berteduh, terutama saat terik panas menyengat. Nah, untuk kunjungan berdasarkan data terkini di tahun 2026, kunjungan ke Pantai Parangtritis saat ini masih tergolong cukup tinggi ya, dan masih menjadi tujuan favorit. Tercatat ada sekitar 10.000 sampai dengan 19.000 wisatawan harian yang memadati pantai saat libur Lebaran 2026 kemarin. Namun untuk tren jangka panjang menunjukkan adanya penurunan minat. Hal ini beberapa diantaranya adanya keluhan harga tiket, kemudian kurangnya inovasi fasilitas dan persaingan ketat dengan destinasi yang lain yang saat ini semakin banyak spot-spot wisata baru bermunculan di Yogyakarta.
Nah teman-teman, posisi kita sekarang ini berada di sisi timur dari Pantai Parangtritis ya, dan lokasinya ada di sekitar ikon Parangtritis. Dan kalau kita perhatikan dari kunjungan wisatawan sore ini ya, di lokasi ini terlihat masih cukup ramai ya. Nah, berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Parangtritis saat kita berwisata di pantai ini antara lain berkuda, menaiki delman, berkeliling pantai menggunakan jeep wisata atau ATV, bermain layang-layang, bermain air, atau sekedar duduk-duduk di tepi pantai dengan menikmati suasana pantai, terutama saat sore hari. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan saat ini situasi air laut di Pantai Parangtritis sedang surut ya, dan untuk ombak juga tergolong relatif kecil ya. Namun karakteristik pantai dengan keberadaan palung laut dan rip current, tentunya kita tetap harus waspada dan berhati-hati, sehingga sebaiknya menghindari mandi di laut ya. Sore, saya Yanuri dari SAR Pantai Parangtritis ingin menyampaikan area-area berbahaya di Pantai Parangtritis, terutama rip current dan palung. Untuk rip current sebenarnya sudah disediakan rambu-rambu sebelah sana ya. Rambu-rambu itu dari kanan ke kiri 50 meter itu adalah area berbahaya. Kalau sudah disemprit sama SAR berarti sudah ada di area berbahaya dan sebaiknya pergi ke tepian. Lalu di hari ini, di hari Minggu, bagaimana kunjungan atau antusias wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis ini, Mas? Untuk hari ini terpantau mulai ramai, dan untuk kejadian tadi ada satu laka laut dan sudah teratasi dibantu dengan SAR Pantai Parangtritis dan Polairut. Sekian. Lalu kalau untuk wisatawan yang belum pernah berkunjung ke Pantai Parangtritis ini, apakah ada himbauan atau biar aman atau biar tidak terjadi laka laut seperti di hari Minggu ini, Mas? Sebenarnya mainnya ke tepian aja. Terus untuk area yang berbahaya itu sudah disediakan rambu-rambu rip current dan palung. Untuk sekitar ke kanan dan ke kiri 50 meter itu adalah area berbahaya. Untuk area berbahaya di pantai selatan itu ciri-cirinya adalah untuk palung dan rip current itu ciri-cirinya adalah tidak ada buih, sama ombaknya itu cenderung sedikit. Yang ini kan sedikit, nggak ada buih sama sedikit kan. Untuk area itu berbahaya, area palung. Lalu kalau untuk di Pantai Parangtritis sendiri, apakah ada waktu jam tertentu yang aman seumpama pengunjung atau wisatawan ingin bermain air, Mas? Sebenarnya untuk jam itu belum tentu ada karena pasang surut itu nggak bisa diprediksi. Tapi untuk normalnya untuk aman itu sebenarnya dipasang, karena kalau disurut itu palungnya itu malah semakin dekat dengan bibir pantai, itu malah lebih berbahaya kalau surut. Lalu kalau untuk Pantai Parangtritis ini kan, mohon maaf, banyak ada mitosnya, Mas ya. Ya. Salah satunya mungkin di Pantai Parangtritis sebaiknya tidak menggunakan baju berwarna hijau. Apakah benar, dan apakah mitos tersebut ada hubungannya dengan laka laut yang pernah atau sering terjadi di Pantai Parangtritis ini, Mas? Sebenarnya untuk baju warna hijau itu bukan mitos horor gitu, bukan. Tapi untuk kalau pakai baju hijau di laut itu menyusahkan tim SAR karena warna hijau itu menyatu dengan warna laut. Nah, salah satu fasilitas yang cukup menarik ya di Pantai Parangtritis adalah keberadaan jeep wisata ya. Dan di sini harganya umumnya berkisar dari 400.000 hingga 800.000 per jeepnya dengan kapasitas 3 sampai 4 orang. Nah, hal ini tergantung rute dan durasi yang dipilih ya. Selamat sore, Mas. Sore, Mbak. Maaf, dengan Mas siapa atau Bapak siapa? Bapak Triyono, pengelola ATV. Oh,
Lalu kalau untuk biaya sewa ATV atau ATV sendiri di Pantai Parangtritis dari harga berapa? Kalau untuk yang kecil ini yang kecil 50, kalau yang besar itu 100. Kalau untuk yang kecil ini kan paling muatan cuman dewasa 1, anak kecil 1 untuk durasi 20 menit. Kalau yang besar itu 100 untuk 2 dewasa, 1 anak kecil durasi sama 20 menit. Itu. Nanti kalau untuk area ATV itu biasanya cuman antar pos, sebelah sana itu ada pos ATV, putar balik lagi, sebelah sini juga ada ATV. Jadi cuman di Kupat sini, terus nggak boleh lewat depan payung. Itu jadi areanya belakang payung. Nah, salah satu keunggulan dari pantai ini selain menawarkan pemandangan pantai yang indah adalah fasilitas yang lengkap. Nah, Pantai Parangtritis sangat mudah dijangkau dari sisi akses ya, baik dari sisi infrastruktur jalan maupun faktor jarak, terutama jika dijangkau dari kota Yogyakarta. Nah, selain itu berbagai fasilitas hotel maupun penginapan juga tersedia cukup lengkap ya, tentunya dari berbagai level harga. Selamat sore Mas atau Bapak? Sore, Mbak. Maaf, dengan Mas atau Bapak siapa? Yusuf. Di hari Minggu pengunjung atau wisatawan yang mengunjungi Pantai Parangtritis dan menyewa bendi di tempat Bapak bagaimana? Ya, alhamdulillah lumayan ramai, Mbak. Ya kan ini juga long weekend, jadi agak ramai dan juga kan tanggal muda. Lalu kalau untuk persewaan bendi di tempat Bapak ini harganya dari berapa sampai berapa dan waktunya berapa lama waktunya? Ini nggak pakai waktu, pakainya rute. Jadi kalau yang rute pertama 50 itu 1 putaran. Kalau yang rute kedua itu 100, itu sampai ujung bisa foto-foto di Batu Karang. Kalau yang full rute sampai ujung sampai Parang semua itu yang 150. Lalu kalau untuk bendi ini biasanya bisa memuat atau bisa untuk dipakai berapa wisatawan atau penumpang? Dewasa 2, anak-anak 2 di panggung. Lalu sebagai salah satu penyedia jasa wisata khususnya bendi ini, menurut Bapak kelebihan bendi dibanding transportasi wisata yang lain yang ada di Pantai Parangtritis ini apa? Ya mungkin kendaraan tradisional sama tidak polusi. Lalu mohon maaf, kuda Bapak ini bernama siapa Bapak? Kudanya? Walmina. Oh, betina Bapak ya? Iya. Untuk usianya berapa lama Bapak? Ini 8 tahun. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan Pantai Parangtritis semakin setiap hari banyak dikunjungi wisatawan. Ya, selamat sore Bapak. Oke teman-teman, begini perjalanan kami sore hari ini di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.